مصطفى سيدنا محمد اشهد لنا في سلطان إذا كمال العودة يا شفيع مصطفى سيدنا محمد اشهد لنا في سلطان إذا كمال العودة فيه المكان نورت على قلوبنا يزد لنا في شفاعة بأنفسهم مطمئنا يا مشفيع المصطفى سيدنا محمد اشهد لنا في سلطان إذا كمال العودة يا خيرنا فيه الرحمن فضلا على ظاهرنا يا كافينا في عناية بأواني مرضية يا مشفيع مصطفى سيدنا محمد اشهد لنا في سلطان إذا كمال العودة يا لطفنا فيه كرامة عذابا على قلوبنا يا حبنا في العافية بعلوم معرفة يا مشفيع يا مصطفى سيدنا محمد اشهد لنا في سلطان إذا كمال العودة مرحبا على المولد بالصلاة والسلام على سيدنا محمد في زمان إلى زمان مرحبا على المولد بالصلاة والسلام على سيدنا محمد في زمان إلى زمان مرحبا على المولد بالصلاة
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma asbit ala qiraatina hadhihi wa ghairiha syawaban misla jalika hadiyatan li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa walidaina liman hadir fi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin wa taqabbal minna bi fadlika kabulan hasanan jamilan jalila wa taqabbal minna bi fadlika ya maulana ma qara'na wa kabarna wa halalna ziyadatan bi syarafin nabil mustafa sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Summa ila arwai abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Salatullah wa salamullah alaihi wa alaihim ajmain. Khususan li ahlil ma'la wa subaikati wal baki wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Summa ila ruhi ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya Allah ghafarallahu lahu wa qadasallahu lahu walil habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ghafarallahu lahu wa sirrahu lahu bi rahmatika arhamar rahimin. Wa Abdul Aziz bin Haji Masdar wa Haji Masdar bin Amri wa Haji Masukiyah bin Indra wa Indra bin Mudawar Bayah binti Damam wa Haji Sulaiman Kurdi bin Said wa Haji Hairani binti Idris wa Hamidan bin Darlan wa Rabiatul Adawah binti Ismail wa Rahmat Hidayat bin Hamidan wa Rahman bin Basuni wa Muhammad Yahdi Iskandar bin Abdul Karim Siti Mardia binti Muhammad wa Baidan bin Sintan Kasyar bin Nurin wa Rujhan bin Ananggani wa Tawarni binti Makno Nursam binti Mukhtar Sidik Sarinah binti Abdullah Haji Matrais bin Haji Kadir wa Haji Sumaiti bin Saud wa Darmalaya binti Adam wa Marsina bin Adam Seriuna Warawati bin Abdullah Haji Halimah binti Jidol Mazra Sabran bin Taib wa Siti Mursida binti Makmur Hamsi wa Sentana bin Sentani wa Haji Syarwani bin Haji Yusuf wa Haji Aminah binti Haji Kuntil wa Hudari bin Haji Jabri wa Hijab Merah bin Haji Jabri wa Haji Yusuf bin Haji Arif wa Haji Alia binti Jubair wa Haji Istiqna bin Haji Masr wa Haji Basri bin Johran wa Ahmad Badarawi Muhammad Rasidi Muhammad Masbah bin Abdul Somad wa Haji Arfan bin Sa'ad wa Haji Basaria binti Asri wa Abdurrahim bin Sentara Latifah bin Jumhuri Gusti Muhammad Rasid Rida bin Gusti Anwar Masribah binti Abu Umar Gusti Rahma Apriyal bin Gusti Muhammad Rasid Ridho wa Muhammad Arsyad bin Haji Gumri wa Rustan bin Basran wa Midi bin Kartawiyono wa Mijan bin Darto wa ghairahum fiha li ahlil kubur ij'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufratin niran waghfir lahum bihaqqi sayyidina Muhammad warhamhum wa'fim wa'fu anhum wakrim nujulahum wa wasi' madaqalahum wa ijhum min azabi qabri wan nar wa ijhum min azabi qabri wan nar wa dakilhum bi jannatikan na'im ij'allahum ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam bismillahil azizil hakim wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa Nurul Burhan wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala melewati tabaruk kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, melewati saluran beliau diangkat Allah menjadi para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, diletakkan Allah dalam jaringan
lingkungan Allah Subhanahu wa taala, selalu bersama dan bergandeng kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ridho dan kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ini hingga pada yaumul akhir sampai pada yaumul jaza. Amin ya rabbal alamin. Masuk lagi kepada Allah mansur nafahati ridwani alaihi wa amiddana bil asraril lati auda'taha ladaihi. Semoga semerbak harum keberkahan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani dapat kita hirup dan kita rasakan dalam hidup kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Halaman 76. Wa min karamatihi aidan, dari karamat Syekh Abdul Qadir Jailani, anna Syekh Abul Hasan Al-Ma'rufa bibni Tontonatil Baghdadi rahimahullahu ta'ala, dari Syekh Abul Hasan Al-Ma'ruf orang Baghdad, qala yauma wafati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawa darihahu. Ketika wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan rahasianya dan memberikan cahaya pada makom kuburnya. Aku pun mengisahkan kisah ini. Jadi setelah wafat Syekh barulah aku mengisahkan biar Syekh siapa nih? Syekh Abu Hasan Al-Ma'ruf. Kuntu astagilu bil ilmi waqsiru syahara. Aku menyibukkan diri untuk belajar ilmu dan memperbanyak pelayananku kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Atarakkabu hajatan lahu, apa saja hajat beliau saya layani. Jadi sidin jadi pelayan Syekh Abdul Qadir Jailani sambil belajar ilmu lah. Nah, sambil di madrasah beliau. Faqaraja lailatan min darihi fi syafara sanata salasina wa qamsina wa qamsi mi'atin. Pada malam itu terjadi pada malam Safar kira-kira tahun qamsi mi'atin 553 tahun. Salasi wa qamsina wa qamsi mi'atin 553 Hijriah 553 Hijriah. Panawal tuhu ibrikon, aku menawarkan minuman kepada beliau. Falam yakuzuhu wa qasada babal madrasati. Beliau tidak mau mengambilnya, tapi beliau tidak mau mengambil minuman itu, dan beliau berjalan ke pintu madrasah, maksudnya pintu madrasah. Pak asyara ilahi, kemudian memberi isyarat kepada pintu itu. Faftaha wa kharaja, tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri. Ditunjuk sidin aja nah terbuka. Kita bimat nunjuk nah mau ya lah terbuka. Ditunjuk sidin terbuka, kayak otomatis kayak di mana tuh, di Duta Mall kah? Nah terbuka sendiri. Ini anehnya. Wa kharaja, dan beliau pun keluar. Wa qarastu khalfahu, aku pun menguntit di belakangnya, juga ikut keluar. Wa ana aqulu fi nafsi, aku berkata di dalam hatiku, innahu la yas'uru bi. Faqala, lalu Syekh berkata, amal baladu panaha wandu. Tahulah hikam bahasa Banjar, ujar Syekh itu berucap. Beluman lagi berucap hendak mengucapkan, tapi di dalam hati aja Syekh langsung mengucap, wahai anakku, tempat yang kita datangi itu namanya Panahawandu, namanya Panawahandu, nama daerah lah. Wa amastitatu, adapun 6 orang itu pahumul abdal, mereka itu adalah para wali abdal. Nah, wali itu banyak macam-macam tingkatnya. Ada abdal, paling atas nujaba, paling atas lagi gaus. Gaus itu hanya satu di dunia. Dalam kitab Kasful Mahjub li Syekh Huzairi, gaus itu hanya satu. Kutub itu hanya satu di dunia. Nah, dalam pendapat Al-Hujair, di bawah kutub itu ada nujaba, jumlahnya hanya 3 orang. Di bawah 3 orang ada lagi disebut dengan akhyar. Akhyar itu
Dalam riwayat ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 3 orang. Tapi saya memilih yang 300. Berarti yang ketiga adalah badal. Jadi apa tadi? Kutub, kemudian di bawahnya nukaba atau nujaba lah, bukan nukaba, nujaba. Nang di bawahnya lagi ada badal. Badal itu jumlahnya 30 orang dalam hadis Nabi. Nah, sini ada 6 orang dilantik oleh Syekh. Rupanya, nah kita teruskan. Di bawah nujaba itu ada lagi akhyar 300 orang, ada lagi namanya autat 400 orang, ada lagi wali umum munkatib itu jumlahnya 4000. Disebut ada yang menggunakan riwayat daripada Syekh Hujairi itu adalah 4000 orang di dunia ini. Nang munkatib yang paling banyak sekitar 40.000. Ada lagi wali umum. Wali, tingkatan wali umum itu jumlahnya 70.000 orang di dunia. Sudah memikirkan wali itu pada habisnya. Ewa karing tetap ewa karing. Wa amma sahibul anin pasa'abi uhum kana maridon. Adapun yang berteriak kesakitan itu dia sedang sakit. Palama hadar tahul wafatu. Waktu itu memang hari wafatnya. Nah, jadi orang hendak meninggal dunia itu kesakitan. Dalam hadis Nabi SAW, orang hendak meninggal itu 300 kali bacokan pedang. 300 kali bacokan. Berdoalah pian supaya jangan sakit mati. Hendaklah supaya sakit jangan sakit mati. Saking sakitnya orang mati itu kada sempat lagi mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau membaca selawat aja enggak sempat. Allahumma sholli ala Muhammad enggak sempat. Beruntung yang kau siap membaca. Amalannya Allahumma hawin alayya fi syakaratil maut. Hafal semuanya. Allahumma hawin alayya fi syakaratil maut. Allahumma hawin, enggak usah dicatat lah. Allahumma hawin alayya fi syakaratil maut. Kalau untuk berjamaah, untuk anak-anak istri kerabat, Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. 300 kali bacokan pedang. 300 kali dalam riwayat lain, hadis lain 360 kali bacokan pedang. Karena semua tubuh urat kita ini lepas masing-masing mengucapkan kalimat assalamualaikum. Jumlah assalamualaikum pada tubuh kita ini jumlahnya adalah 360 ruas tubuh di tubuh kita ini. Kalau tidak percaya periksa sendiri di rumah. Di mana dapat guru itu? Idal hadis. Kenapa jadi tidak diperiksa gurunya? Ini hadis Nabi, apalagi diperiksa, dah nyata benar sudah. Mana tetap ketika dia wafat aku menghadirinya, lalu aku ganti orang itu. Wa ammal ladzi hamalahu ala atikihi Pak Abul Abbas Al-Khadiru alaihi salam. Yang membawa menggotong itu namanya, yang membawa orang sakit nak mati tadi itu namanya Abul Abbas, biasa dipanggil Khaidir alaihi salam. Lain Nabi Khaidir, lain cuma keadaannya seperti Nabi Khaidir alaihi salam. Jadi ada yang menggotong. Apa kisahnya nih lah? Aqazahu liyatawalla amrahu. Dia mengambil segala perintah daripada aku Jisdin. Jadi bila anak mati datang nang Abul Abbas nih. Siapa nak mati sini panggil aja Abul Abbas. Wa amman ladzi aqastu alaihil ahda panasarani. Adapun orang yang dibawa baru tadi satunya yang jadi ketujuh itu orang Nasrani. Dia baru masuk Islam, langsung diangkat jadi wali badal. Ia itu minal Konstantiniyah, dari Konstantiniyah, Konstantinopel, dari Irak, lain. Turki, Konstantiniyah itu tuh Konstantinopel, berarti dari Turki. Amartu ayyakuna iwadan anil mutawaffa, aku menyuruhnya untuk menjadi pengganti orang yang meninggal dunia, wa wal ana minhum, sehingga dia termasuk menjadi wali badal. Jumlah wali badal dalam manaqib ini hanya 7 orang di dunia, tidak 30. Maka dalam hadis Nabi guru aja 30 kan kisah. Badal secara umum 30, tapi aslinya dari 30 itu pemimpinnya ada 7. Oleh ulama sebagian disebut dengan akhyar, ada yang menyebut tadi itu nukaba,
ada menyebut dengan nujaba, ya, nujaba, ya, disebut dengan nujaba. Nah, kisah ini habislah sudah. Kisah ini menggambarkan bahwa kewalian itu memang diangkat. Siapa pengangkatnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi menugaskan lagi kepada pos-pos masing-masing di setiap wilayah. Jadi diangkat, contohnya seperti Sunan Kalijaga diangkat kewaliannya oleh Sunan Bonang, iyalah. Nah, Sunan Bonang tuh mangkatnya, meskipun Sunan Kalijaga orangnya asalnya mungkin preman, tapi karena hatinya bersih, lalu Syekh mengangkat. Ini tadi itu Nasrani, bisa diangkat jadi wali. Kenapa? Bukan hebat ilmunya lain, tapi hatinya bersih. Memang jarang-jarang, Bang. Apa jarang-jarang orang tidak berilmu hatinya bersih lah. Nah, supaya hati bersih itu melewati ilmu kan gitu. Dah, itu keramatnya. Lalu karamat itu ada enggak? Oh, ada. Kenapa tidak ada? Siapa yang mengatakan tidak ada? Banyak di dalam Al-Qur'an. Dalam hadis adalah guru. Ada. Nah, kita sebut di dalam sebuah riwayat ya. Walahu li ibni Jarir an Ibrahim ibnu Samatil Mahlibi qala, dalam kitab Mafahim Syekh Said Muhammad Awi Al-Maliki Al-Hasani, hadasanil ladzi kanu yamuruna bil jisi bil ashar. Para sahabat berkata, kami melakukan perjalanan di Jisi pada waktu sahur. Waktu sahur berangkat melewati. Qalu kunna ijamuruna marorna, bila kami melewati bijabanah kubri, di samping kubur-kubur, sabit banani sami'na qira'at al-Quran. Kami melewati kuburnya yang bernama sahabat bernama Sabit al-Banani. Selalu kami dengar di kubur Sabit al-Banani itu qira'at al-Quran, sidin membaca Al-Quran. Subhanallah, baca Quran. Nah, ini tadi tuh pengetahuan alam ruh. Orang yang bersih hatinya mendengar, yang tidak bersih hatinya tidak mendengar, ya kah? Hatinya mendengar, pandangannya suci, tembus. Kantong pian kelihatan, duit pian kelihatan. Nah, bah, kelihatan anu pina warna hijau aja nih, kada ada abangnya. Nah, misalnya atau misalnya kelihatan lah. Nah, itu Wali Tirmidzi, dari Imam Tirmidzi, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas qala, daraba ba'da ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami biasa melewat bepergian di sebagian kubur para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qubahu, kuburnya itu ada kubah tuh ya kayak kita jelas ini kubah, ada kubah sahabat dulu di Madinah itu pakai kubah kuburan. Zaman Wahabi Saudi Arabia abad 18 19 diratakan lah, tuh hanya Raja Bahari pakai kubah. Makanya kubah Rasulullah sampai sekarang di mana guru tahu jar? Benar, di masa Sayyidina Aisyah ada dalam riwayat, karena Aisyah itu Nabi, kubur Nabi itu berkubah. Kata Aisyah, seringkali bilanya musim kemarau tiba, supaya hujan turun, saya suruh sahabat membuka anu Nabi nih, kubah ini di atas kenyata apa atap naung hari. Bila naung itu tidak seberapa, nanti hujan turun Aisyah. Jadi mudah aja menurunkan hujan tuh, nggak usah berdoa bimat-imat nangka ini. Aisyahnya saya sadatina Aisyah, saya dasarnya mau dibuka sidin anu bipai kubah nih di kepala atap kah hujan nam. Oh, hebatnya barakah Nabi itu lah. Nah, subhanallah. Anak hujan kepian kan, janganlah. Nah, jangan, mudahan kan aja jauh hujannya Allah. Wa huwa la yahtasabu annahu qabru. Kami tidak menyangka itu ada kubur. Fa ijapihi insanu yaqra'u, kami mendengarkan banyak, seringkali kami mendengar orang mengaji Al-Qur'an. Surah yang dibaca suratul Muluk, surah Muluk, Tabarakalladzi biyadihi malakut. Ya kah? Surah Tabarak.
hatta khotamah, sampai khatam kami dengarkan, sampai khatam baca Al-Quran, sampai khatam baca surah Al-Muluk tenang. Fa'atan Nabi SAW suatu hari, ujar Ibnu Abbas, aku datangi Nabi Pak barahu kabarakan tentang itu. Apa ujar Nabi Pak? Qala Rasulullah SAW, yal mani'ah, yal munjiyah, itulah penghalang, itulah munjiyah penyelamat, tunjihi min ajabil qabri, daripada ajab kubur. Jadi mengaji Al-Quran, orang mengaji Quran. Nah, ada berita baik, ada berita baik. Wali ibni Abi Dunya anil Hasan qala balagani anal mu'min ijamata walam yahfazal Quran. Seorang mukmin apabila dia mati dia tidak hafal Al-Quran, amara hafajathu ay yu'allimunal Quran fi qabrihi hatta yab'asyahullahu yaumal qiyamah mah ahlinya. Allah menyuruh malaikat nanti di dalam kubur orang mukmin yang tidak hafal Quran untuk mengajarinya supaya hafal Al-Quran, sehingga dia nanti dibangkitkan di kubur dari kuburnya di yaumul masar menjadi orang hafal Al-Quran selama pian mukmin. Inilah syafaat Allah melewati kasih sayang Allah kepada baginda Rasulullah SAW, kita menjadi hafal Al-Quran. Jadi mengaji, siapa yang kebiasaannya berzikirnya di dalam kubur, subhanallah, pengen nabian di kubur, la ilaha illallah, siapa tuh ya? Oh, suara Pak Udin di dalam kubur. Subhanallah, suara Pak Udin lain. Suara Pak Udin ketujuh dangdut biasanya. Lah, mudah-mudahan berkah. Minta maaf, minta reda Allah kasihkan Bu Pendeta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.